Penyempurna ini majelis wa alam ketahui olehmu annahu diulang ya, khatimatun pula. Khatimatul majlis, penyempurna ini majlis. Jafil hadis, datanglah pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Annahu, wasanya Nabi qala, berkata ia, iza aradallahu bi ibadihi, apabila menghendaki oleh Allah dengan hambanya khairan, akan kebaikan, niscaya salaka, menjadikanlah ya Allah bikalbihi, pada hatinya seseorang yakin, akan yakin, wa tasdik, dan kebenaran. Allah salik situ, Allah salaka ini kan maknanya kalau kita lihat kan berjalan, ya kan? Kalau di sini apabila menghendaki Allah dengan hambanya akan kebaikan, niscaya menempuhkan ya Allah, atau niscaya memperjalankan ya Allah. Bisa juga atau niscaya, apa tadi artikan? Menjadikan ya Allah pada hati seseorang itu akan yakin dan kebenaran. Jadi kalau yang puja Allah kehendak ibadah kebaikan, maka Allah tanamkan di dalam hatinya itu yakin, keyakinan, ketekunan, dan kebenaran. Wa jarada bihi syarra, apabila menghendaki dengannya orang akan keburukan, niscaya salaka, menjadikan ya Allah bihi pada hatinya seorang apa? Rabiyah, akan keraguan. Apa tuh? Rabiyah ya. Ribiyah. Apa tuh? Ribah. Fikal bihi ribah. Ya itu ya. Wa jaradallahu bi abdihi syarran salaka fi qalbihi ribah. Allah jadikan di hatinya itu ribah, keraguan. Kalau Allah menghendaki dia itu buruk, maka Allah buatlah di hatinya itu ragu-ragu dalam apa? Dalam melakukan kebaikan. Apalah hadisnya lagi? Siapalah yang menghendaki Allah dengannya itu kebaikan? Yufaqihu fiddin lagi kan. Siapa yang Allah kehendaki dia itu kebaikan, maka Allah pahamkan dia tentang urusan agama. Itu lagi, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu sudah sering kita dengar. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka Allah beri paham dia tentang agamanya. Allah berikan dia hidayah untuk menuntut ilmu, selalu mengaji, istiqamah. Berarti Allah kehendaki kita itu kebaikan. Itulah kita minta, Allahumma la tuzigh qulubana. Allah jangan cabul hidayah hati kami, supaya kami tetap hati kami mengaji, tetap hati kami istiqamah dalam kebaikan. Ya kan lupa? Karena Allah menghendaki tadi kebaikan, Allah berikan kita faham tentang agama. Tentu kalau kita paham tentang agama itu harus kita mengaji. Ini juga hadis ini tadi, siapa yang menghendaki Allah tadi, apabila menghendaki Allah dengannya seseorang, dengan hamba akan kebaikan, niscaya Allah jadikan pada hatinya yakin dan kebenaran. Tasdik. Apabila menghendaki Allah dengannya akan keburukan, niscaya Allah jadikan pada hatinya itu akan ribah, akan keraguan. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, "Faman yuridillahi ayyahdiyahu ayyushrah sadrahu lil Islam. Ama yurid ayyudillahu yaj'alahu sadrahu syikan harajan." Wa qad ittafaqa ahli sunnah minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin ala annal mu'min alladzi yahkumu bi annahu min ahlil kiblat wala yukhlat finnar la yakunu illa man ittaqada bi qalbihi dinil Islam.
Kemudian Allah berfirman, berkata oleh Allah Ta'ala, "Pamayurid," maka siapa yang menghendaki oleh Allah, ayah dia bahwa memberi petunjuk ia Allah baginya orang, niscaya syarah sadrahu, melapangkan ia akan dadanya seseorang di Islam, bagi Islam. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, Allah lapangkan dadanya. Allah beri petunjuk dia untuk masuk Islam. Berarti kalau yang dihendaki Allah bagi kebaikan ini, Allah lapangkan dadanya ini untuk memeluk Islam, untuk belajar agama Islam. Amayurid, dan siapa yang menghendaki Allah ayudillahu, bahwa memalingkan ya Allah atau menyesatkan ya Allah akannya seorang, niscaya ja'al, menjadikan ya Allah sadrahu, pada dadanya itu sikan, sesak, lagi harjan, lagi sempit. Ini ayat apa ini? Al-An'am ya. Tulis tuh, ada pulpen. Ke sini dulu. Ini ayat, sebentar. Al-An'am. Al-An'am. Al-An'am ya. Al-An'am ayat 125. Jadi apa lagi tadi? Al-An'am ayat 125. Faqad ittafaqa, dan sungguh telah sepakatlah oleh ahli sunnah daripada ulama muhaddisin, ulama hadis dan fikih, dan mutakallimin. Ulama mutakallimin ini ulama tauhid. Ala, di atas, annal mukmin, bahwasanya orang mukmin, allazi yang yahkum, hukum ia, bi annahu, dengan sesungguhnya seseorang, min ahli kiblat, daripada ahli kiblat. Ahli kiblat ini berhukum ya termasuk orang Islam. Ahli kiblat itu maksudnya orang Islam. Wala yuhlat, dan tidak kekal ia pinari, pada neraka. La yakunu, tidak adalah ia illa kecuali, manit takada, orang yang meyakini ia, biqalbihi, dengan hatinya, dinul Islam, akan agama Islam, i'tika, dan hal keadaan keyakinan, jajiman, yang pasti, khalian, lagi yang sunyi, min syakkin, daripada keraguan, wanataka, dan bertutur-tutur ia atau mengucap ia, bisyahadah, dengan syahadat, annahu, bahwasannya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Jadi sepakat ahli sunnah, artinya ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tauhid. Orang yang mukmin itu siapa? Orang yang dihukumkan dia itu daripada ahli kiblat, ahli Islam. Kemudian tidak kekal dia nanti pada neraka. Tidak kekal di neraka. Kenapa? Karena memang ada hadisnya, siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, karena dia pernah bersyahadat. Tidak kekal dia akan di neraka. Tidak adalah ia kecuali orang yang telah meyakininya dengan hatinya akan agama Islam, kemudian dengan yakin yang pasti, yakin dia pasti sebenarnya agama Islam itu benar, sunyi dia daripada keraguan, tidak ragu-ragu dia dengan kebenaran Islam, hanya malas saja dia beribadah. Tidak sembahyang tadi boleh dibunuh fikih tadi kan. Dan apa tadi? Sudah mengucap dia dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu dia sudah dihukumkan Islam.
Ulang dari sedikit dari atas. Wa alam ketahui olehmu annal wajah, sesungguhnya pendapat, bahwasanya pendapat batasan fi arkani Islam pada rukun Islam khamsati yang 5 mazkurah yang disebutkan pada hadis. Jadi hadis yang majlis ketiga ini ya, tentang rukun Islam, inilah batasan-batasan orang Islam. Annal ibadah, ada kala ibadah itu kauliyah, perkataan, dianya itu seperti syahadat, mengucap dua kalimat syahadat, ibadah kauliyah namanya. Au khairi kauliyah, ataupun selain perkataan, imma ada kala tarku, meninggalkan, dianya seperti saum, puasa. Jadi puasa itu bisa dikatakan dia bukan ibadah kauliyah tapi ibadah fi'liyah, ya kan? Karena perbuatan kita menahan. Ataupun ibadah itu fi'li, dianya fi'li itu imma badani, ibadah badan, seperti sholat itu bisa dikatakan ibadah badan karena kita bergerak. Tapi kalau kita belajar fikih tadi, sholat tadi af'alun, aqwalun wa af'alun, berarti beberapa perkataan, beberapa perbuatan, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat ini bisa dikatakan dia ibadah badaniyah ya juga, ibadah qauliyah ya juga, ya kan? Ada kala ibadah tadi mali, harta, dianya itu zakat. Zakat itu kan harta yang kita infakkan. Berarti ada kala ibadah itu markubu minhuma, mencakup daripada keduanya. Ibadah kauliyah dia, ibadah fi'liyah dia. Ibadah harta dia juga ibadah fi'liyah dia, seperti haji. Haji itu kan harta juga kita korbankan. Kemudian perbuatan kita juga kita harus itu tawaf, ya kan, perbuatan itu. Bahkan bisa dikatakan juga di situ ada fi'liyah, kauliyah juga, membaca labbaik Allah itu ya, talbiyah. Fa'in kila, maka dikatakan orang, 5 lam yuzkar, kenapa tidak disebutkan mal khamsil jihad, beserta yang 5 ini oleh jihad, kenapa jihad tidak termasuk dari rukun Islam? Para jawab, maka sebermula jawabnya, annahu, bahwasanya jihad lam yakun fardu, tidak adalah dia fardu wajib, atau karena adalah dia fardunya itu fardu kifayah. Artinya jihad ini dia bukan fardu ain. Sebagian saja yang disuruh berperang itu. Sebagian kan dalam surah At-Taubah ayat berapa itu? 121. 122. Itu kan dikatakan tidak seharusnya semuanya itu pergi ke medan perang, ya kan? Seharusnya sebagian pergi menuntut ilmu. Itu membuktikan bahwasanya itu bukan fardu ain, berjihad. Makanya tidak dibuat dia menjadi rukun Islam. Bikhilafin dengan sebalik hamsin, yang salat yang 5 waktu. Dengan sebalik yang 5 tadi, rukun Islam yang 5, syahadat sampai kepada haji, itu fardu ain. Fa innaha faraidul ayani, maka dianya itu fardu ain. Fa hazi arkanul Islam, maka inilah rukun Islam yang 5. Khatimatul majalis, kesempurnaan ini majelis. Ja'a fil hadis, datanglah pada hadis daripada Nabi Muhammad SAW, annahu, bahasanya Nabi kala berkata, ia iza aradallahu bi abdihi, apabila menghendai Allah dengan hambanya khairan, akan kebaikan, salaka fi qalbihi, yakin wa tasdiq, niscaya Allah perjalankanlah, atau Allah, apa artinya salaka tadi saya buat? Allah jadikanlah pada hatinya itu yakin dan kebenaran. Kalau Allah menghendaki seorang menjadi baik, maka Allah jadikan dia itu yakin di dalam hatinya dan kebenaran, tidak ragu-ragu dia. Istiqamah dia dalam kebaikan, istiqamah dia dalam menuntut ilmu. Apalagi hadis tadi, man arada bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka Allah pahamkan dia dengan agama. Berarti kita yang diberi petunjuk oleh Allah untuk menuntut ilmu itu, supaya paham kita agama, berarti Allah masih menghendaki kita itu menjadi orang yang baik. Kalau dicabut di hidayah dari hati kita, orang yang kita sekal mengaji ulpa, berarti Allah bukan menghendaki kita jadi orang baik. Maka jangan pernah niat kita keluar daripada mengaji Jainuddin. Niat itu raksu kuli amalin, pangkal segala urusan. Mau calok niat itu setan, habis mau godaan asa kita keluar. Jangan pernah. Karena itu menyebabkan nanti dicabutnya hidayah dari hati kita.
Wa ija arada bihi, dan apabila menghendaki ia Allah dengannya seseorang syaran akan keburukan, salah kafir karbihi rabiyah ribah. Niscaya apabila menghendaki Allah kepada seseorang itu keburukan, Allah jadikan pada hatinya itu akan was-was, keraguan. Kalau Allah, ragulah dia, enggaklah dia istiqamah lagi menuntut ilmu. Jadi karib pura aku dan enggak jadi apa aku nanti kalau gini-gini nih. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia berarti Allah bukan menghendaki menjadi orang yang baik. Kalau Allah Ta'ala berkata oleh Allah Ta'ala dalam surah apa tadi nih? Al-An'am ayat 125. Fama yuridillahi ayyahdiyahu ya. Yasrah sadrahul Islam. Artinya siapa yang menghendaki Allah bahwa memberi petunjuk ia akannya seseorang, niscaya melapangkan ia akan dadanya dalam urusan Islam. Orang yang Allah kehendaki kebaikan itu Allah lapangkan dadanya kepada Islam itu. Allah beri petunjuk dia untuk masuk Islam. Berarti Allah kehendaki dia kepada kebaikan. Wa mayurid, siapa yang dikehendaki Allah ayudillahu bahwa memalingkan, menyesatkan ia seseorang. Menyesatkan ya Allah akannya seseorang, ya ja'al sadrahu. Allah jadikan di dalam dadanya itu syikan. Apa syikan tadi? Sesak lagi sempit, harajan, sesak lagi sempit. Sesaklah dia dalam Islam, malaslah dia. Akhirnya ujungnya dia berarti dia Allah kehendaki sesat. Maka Allah palingkan hatinya dari Islam. Wa qad ittafaqa ahli sunnah, dan sungguh telah sepakat oleh ahli sunnah daripada ulama muhaddisin, ulama hadis, ulama fikih, dan mutakallimin, ulama tauhid di atas bahwasanya orang mukmin itu allazi yang yahkumu, menghukum ia bi annahu, dengan bahwasanya seseorang itu min ahlil kiblat, daripada ahli kiblat. Ahli kiblat ini artinya orang yang sembahyang. Orang Islam itu adalah orang yang mendirikan atau melakukan rukun Islam yang 5. Wala yuhlad finnar, maka orang yang melakukan rukun Islam yang 5 ini tidak kekal di dalam neraka. La yakunu, tidak adalah ia illa kecuali manittaqada, orang telah meyakini biqalbihi, dengan hatinya, dinul Islam, akan agama Islam, i'tikad, dan hal kadang mengiktikad, zajiman, lagi pasti, lagi khalian, sunyi, min syakkin, daripada keraguan. Tidak ada ragu-ragu dia dengan Islam tadi. Berarti itu namanya adalah orang mukmin. Wa nataka, dan telah menutur ia, mengucap ia dengan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Coba baca Linda, kau nak mengajar tahu apa? Majelis Susaniyah kan? Coba baca artikan. Udah ada sampai sini, diajar. Coba baca artikan.